Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita langsung aja ya, kita bedah satu analisis sejarah yang menarik banget dari kutipan The Changing World Order. Misi kita bareng Anda hari ini, coba pahami pola siklus besar yang kayaknya terus berulang gitu, yang nentuin naik turunnya negara dan kekayaan global. Penulisnya ini punya pendekatan unik loh, dia pelajari sejarah itu ya kayak dokter pelajari penyakit, cari pola yang sama, archetype, buat ngerti sebab akibat perubahan besar. Dan ini pendekatan praktis yang dia pakai juga sebagai investor makro. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Iya, yang langsung kelihatan menarik itu gimana cara pandang ini ngajak kita, lihat gambaran besarnya ya, bukan cuma berita harian. Analisisnya bilang, meskipun jangka panjang banyak hal itu membaik, kayak spiral naik gitu, tapi ya perjalanannya nggak lurus. Ada siklus naik turunnya. Produktivitas memang penting buat jangka panjang, tapi, nah ini dia, siklus uang, kredit, sama utang, itu justru yang sering jadi pemicu gesekan besar kekayaan dan kekuasaan antar negara. Oke, sumber ini kan nemuin pola siklus kekaisaran yang cukup konsisten ya. Coba kita sederhanain deh, mulai dari tatanan baru habis ada konflik besar. Terus masuk fase damai makmur. Nah biasanya di sini nih mulai muncul gelembung, orang kebanyakan utang. Itu tahap 4 lah. Iya iya. Ini ujung-ujungnya ke masalah finansial serius, konflik di dalam negeri memanas, wah bisa sampai perang saudara atau revolusi. Itu tahap 5 dan 6. Betul. Sampai akhirnya, ya gitu lagi siklus mulai baru dengan tatanan baru. Dan ini nyambungnya erat banget sama konsep mata uang cadangan. Negara yang mata uangnya jadi patokan dunia. Kayak dulu Belanda, terus Inggris, sekarang Amerika Serikat dengan dolarnya. Itu kan punya posisi istimewa banget ya. Bisa dibilang kayak bisa bayar tagihan pakai uang yang dicetak sendiri. Gampangnya gitu. Iya, enak banget ya kedengarannya. Tapi, ya itu, sejarah nunjukin nggak ada yang abadi. Semua mata uang cadangan akhirnya pasti terganti. Dan seringnya itu lewat guncangan besar. Posisi dolar AS sekarang ini, kalau ikut analisis ini ya, walau kuat, tapi kayaknya ngikutin alur sejarah yang sama juga, nggak permanen. Oke, menarik. Sekarang coba kita lihat lebih dalam siklus uang, kredit, sama utangnya itu. Intinya gimana sih? Dimulai pas utang masih dikit gitu kan. Terus orang mulai bikin lebih banyak klaim atas uang real. Dulu mungkin emas, sekarang ya aset lain lewat kredit sama utang. Ini dorong ekonomi tumbuh, tapi lama-lama jumlah klaim atau utang ini jadi buah gede banget. Jauh lebih banyak dari uang atau barang realnya. Nah, titik bahayanya itu pas kepercayaan orang mulai runtuh. Bisa kejadian bank run atau pemerintahnya ya terpaksa devaluasi mata uang. Contoh jelasnya mungkin pas Nixon lepasin dolar dari standar emas tahun 71 itu ya. Ah, iya betul. Itu karena klaim dolar di dunia udah kebanyakan dibanding emas yang AS punya kan? Nol, malah kadang negatif, terus nyetak uang baru malah bikin harga aset naik, bukan buat investasi produktif. Jadi uangnya lari ke saham gitu ya, bukan ke pabrik baru misalnya. Betul. Di titik ini, yang pegang aset utang kayak obligasi gitu mulai cemas. Mereka pengen tukar ke aset real atau mata uang lain yang dianggap lebih aman. Ini seringnya maksa ada restrukturisasi utang besar-besaran atau devaluasi. Ironisnya ya, makin dekat krisis, orang seringnya malah ngerasa makin aman, karena udah terbiasa sama kondisi yang sebetulnya berisiko itu. Tapi kan bank sentral itu biasanya pinter loh, mereka suka nemu cara baru. Apa sih yang bikin analis ini yakin banget kalau ada batasnya? Itu pertanyaan bagus. Gini, analisis ini bilang, meskipun bank sentral itu inovatif, tetap ada batas fundamentalnya. Kalau utang udah segede itu dibanding pendapatan, terus bunga udah di dasar banget, ya kemampuan buat stimulasi ekonomi real pakai cara moneter biasa jadi terbatas banget. Cetak uang memang bisa nunda masalah, tapi seringnya malah memperburuk kesenjangan. Nggak nyelesain akar masalahnya, yaitu produktivitas atau beban utang itu sendiri. Kayak niup ban yang udah kelewat kembung aja. Oke, masuk akal. Nah, selain siklus ekonomi, analisis ini juga nunjukin ada siklus di dalam negara ya, dari harmoni sosial ke konflik, terus balik lagi. Apa tuh pendorong utamanya? Iya, disebutin ada 3. Pertama, perjuangan karena kesenjangan kekayaan dan kesempatan. Kedua, kecenderungan kita sebagai manusia ngejar senengnya jangka pendek aja, jadi gampang ngutang. Dan yang ketiga, ini ironis, kita gagal belajar dari sejarah. Kenapa? Ya karena siklus besar ini periodenya lebih panjang dari umur kita. Wah, iya juga ya. Betul. Dan pas masa sulit, kayak krisis utang atau ekonomi lagi lesu, konflik internal ini biasanya jadi parah banget.
Kesenjangan yang lebar itu bikin gampang muncul polarisasi ekstrim, populisme kiri kanan. Nah, salah satu tanda bahaya di tahap 5 yang ditekankan itu. Ketika kebenaran objektif mulai hilang di ruang publik, propaganda di mana-mana, media jadi partisan banget, lawan politik dijelek-jelekin, suara moderat yang coba nengahin malah hilang. Penulisnya nyatet, beberapa indikator polarisasi di AS sekarang itu ada di level yang, secara sejarah tinggi banget. Jadi stabilitas internal itu krusial banget ya buat kekuatan negara. Banget. Itu fondasinya, menurut analisis ini. Jadi mungkin pelajaran paling pentingnya ini ya, karena kita sering ngalamin situasi yang rasanya baru banget dalam hidup kita. Gara-gara siklusnya panjang, pengalaman pribadi aja tuh gak cukup. Tepat sekali. Sejarah, dengan pola-polanya yang berulang itu, jadi kayak laboratorium yang lebih kaya gitu ya. Betul. Paham pola siklus ini, ekonomi sosial politik bukan berarti kita jadi bisa ngeramal masa depan loh ya. Gak ada yang bisa. Tapi ini ngasih Anda semacam peta mental. Peta yang lebih bagus buat memahami ruwetnya kejadian sekarang dan antisipasi kemungkinan di masa depan. Jadi bisa lihat berita hari ini dalam konteks yang lebih luas. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Intinya, analisis ini nunjukin ada pola siklus yang lumayan bisa diprediksi dalam naik turunnya kekayaan, kekuasaan, tatanan dunia, baik antar negara maupun di dalam negara itu sendiri. Iya, dan utang, kredit, sama sifat dasar manusia itu pemain utamanya. Gunakan pemahaman ini jangan kayak bola kristal ya. Iya, betul. Anggap aja ini kayak kacamata atau lensa baru. Buat bantu Anda navigasi arus informasi yang deras ini, pahami dinamika kekuatan global yang lagi berubah, atau mungkin tekanan sosial yang Anda rasakan di sekitar Anda, tapi dengan perspektif yang lebih dalam. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan pertanyaan ini. Mengingat siklus sejarah yang tadi kita bahas, dan tanda-tanda tekanan yang kita lihat hari ini, utang global yang tinggi banget, polarisasi politik yang tajam di banyak negara. Mana pelajaran dari transisi kekuasaan besar di masa lalu, misalnya dari Belanda ke Inggris, atau Inggris ke Amerika Serikat, bisa bantu Anda ngebentuk pemikiran tentang, kemungkinan arah dunia kita ini dalam beberapa dekade ke depan? Sesuatu untuk Anda pikirkan sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.